Jangan bosan-bosan, jangan di rumah terus. Ayo kita keluar-keluar di sana, jangan keluar di sana. Jadi kok kita keluar cari teman tapi saya ngajak keluar. Satu, dua, tiga. Salut Pak Sambil. Kalau kita di presentasi. Halo teman-teman kawan Inspirasi Kendari. Pada kesempatan kali ini saya Rika Dan saya Insan. ketemu lagi di channel YouTube Kawan Inspirasi Kendari dalam segmen Inspirator. Penasaran dengan narasumber kali ini? Yuk masuk. Nah, di episode Inspirator kali ini, di sebelah saya dan Insan itu sudah ada narasumber yang tentunya sangat hits dan sangat menginspirasi sekali. Iya, betul sekali Rika. Bisa diperkenalkan namanya Kak dengan profesinya? silakan tekan. Oke, nama saya Rahmat Al-Tadiman, biasa dipanggil Rahmat. Saat ini saya sedang sibuk sebagai wedding organizer. Ya, halo, saya Fitra, akrabnya dipanggil Uncle. Kesibukannya kuliah dan sama kayak KKPG juga. Di wedding organizer Iya, juga, Kak? benar sekali. Nah Kak, seperti yang sudah kakak-kakak perkenalkan tadi, kakak-kakak ini kan dari wedding organizer. Nah, boleh diceritakan dulu Kak, kerjaannya wedding organizer itu seperti apa sih? Ya, baik, terima kasih. Kalau di wedding organizer itu kita sebagai perpanjangan tangan dari pengantin, di mana kita membantu pengantin untuk mempersiapkan acara pernikahan mereka, mulai dari membantu mencari vendor-vendor yang mereka inginkan, dari make up, dekorasi, baju dan lain-lain halnya. Bisa dibilang mengatur ya Kak? Iya, mengatur. Nah nih Kak, awalnya kenapa sih bisa tertarik bekerja sebagai wedding organizer Kak? Jadi itu awalnya sebenarnya kan kita dulu ada kepanitiaan, bukan disebut sebagai WO, hanya sejarahnya. Jadi kita ini hanya sekadar hanya panitia saja, tapi karena kita merasa nyaman kerja bersama antara saya, teman saya dan teman-teman yang lain itu merasa nyaman, jadi dibuatlah namanya wedding organizer. Itu dulu namanya apa ya? Kemarin sempat jadi panitia di satu event. Nah, karena ini kakak-kakak dari panitia itu, senior dari panitia itu melihat dari cara kerja dari adik-adiknya ini, merasa lumayan lah, bagus lah menurut cara kerja sama tim kami itu bagus. Jadi kakak-kakak yang senior kami tadi ini berinisiatif untuk membangun wedding organizer yang bernama Wedding Organizer ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau ingin jadi seorang WO itu, perlukah kita punya skill khusus atau kemampuan khusus, atau mungkin perlu dikursuskan dulu untuk menjadi WO? Atau Misalnya kayak kemampuan jurus 1000 bayangan Kak, misalnya kayak kita ada di 2 tempat sekaligus. Apa ada sertifikat dari presiden langsung? Iya. Langsung dari Istana Negara. Iya, Kak. Bisa di KPG. Jadi sebenarnya tidak ada sih untuk hal yang seperti itu, karena kalau di wedding organizer itu lebih kepada kamu mau kerja dan juga harus bisa tertekan begitu dalam bekerja, karena kita ditekan sama para pengantin, orang tua pengantin, keluarga pengantin, nah semuanya itu kita ditekan, jadi kita harus siap untuk menghadapi hal tersebut. Iya. Mungkin ada yang mau tambahkan? Seperti itu. Nah, sebagai wedding organizer yang handal nih Kak, apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum hari H, biar nanti pas hari H-nya itu nggak ada kayak kepanikan yang terjadi? Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa persiapan yang dibutuhkan oleh wedding organizer itu banyak, karena kami yang akan membantu ke seluruh rangkaian acara dari pengantin, mulai dari persiapan konsep acara mereka seperti apa, konsep pakaian yang mau seperti apa, itu kami mulai membantu mereka untuk berkomunikasi langsung dengan vendor-vendor yang lain, vendor baju, vendor makeup, mereka inginnya seperti apa. Tentunya tugas dari wedding organizer itu di hari sebelum acara pernikahan mereka itu sangat banyak karena karena kami itu akan selalu
berkoordinasi dengan banyak vendor, karena di dalam apa namanya di dalam acara pernikahan itu banyak yang harus disiapkan. Gitu. Kemudian nanti setelah pas hari nanti kita make sure lagi apakah mereka sudah siap atau belum. Misalnya waktunya kita ditentukan jam 8 sudah di hotel, tapi ini orang ini vendor ini belum ada, jadi kita yang akan bertugas cek lagi. Intinya bekerja sesuai timeline-nya, sesuai waktu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, tentunya menjadi wedding organizer itu ada beberapa peralatan dan perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Nah, peralatan seperti apa yang perlu dipersiapkan? Ini perlengkapan untuk WO atau pengantinnya atau apa? Dari wedding. Kalau dari wedding organizer itu yang kita persiapkan, kalau pagi itu biasanya kan persiapan belum kalau masuk hotel memang, tapi belum bekerja itu kita menggunakan pakaian kuning ini, tetap menggunakan ID card, jadi supaya kita bisa lalu-lalang di hotel, masuk keluar masuk hotel tanpa biaya. Dan kemudian malamnya itu pakaian yang kita gunakan itu adalah sesuai yang kita terapkan, yang biasanya itu menggunakan jas dan juga dasi dan juga lainnya. Kemudian biasanya juga pakai alat komunikasi kita itu biasa menggunakan HP. Berarti peralatan yang digunakan lebih kepada kalau untuk dari wedding organizer-nya itu lebih kepada pakaian alat untuk dan alat untuk komunikasi berkomunikasi ya Kak? Sebenarnya kalau untuk wedding organizer itu tidak ada peralatan atau perlengkapan khusus yang harus dipersiapkan, karena kami adalah salah satu bidang yang menjual jasa, bukan menjual produk. Seperti jadi kami tidak ada peralatan atau perlengkapan yang terlalu signifikan atau terlalu penting untuk disiapkan. Tapi lebih pentingnya kan untuk supaya dilihat sama orang-orang lain kan, oh ternyata ini WO dan rapi-rapi pakaiannya, jadi kita harus menggunakan pakaian yang sama. Nah, pernah nggak sih Kak ada semacam pengalaman terkait dengan kendala yang dialami kakak-kakak? Misalnya pada hari H pengantinnya mau ganti pasangan mungkin, atau pasangannya datang pas hari H, kepanikan apa yang terjadi? Hal-hal yang tidak terduga Kak? Alhamdulillah ya, sampai hari ini, sampai detik ini kami belum pernah mendapatkan klien seperti itu. Mungkin Bapak juga berdoa mengharapkan seperti itu, karena ternyata bukan jodohnya. Jangan Persiapan bukan jodohnya ya. Otomatis orang yang yang menghubungi kita itu adalah orang-orang yang sudah paten dengan pasangannya masing-masing. Tidak mungkin. Kalau kendala-kendala lain? Kendala lain mungkin kendala yang kami sering dapatkan pada saat hari H itu biasanya adalah miskomunikasi dengan keluarga besar. Karena kan dari awal itu kami sudah memastikan atau sudah fix pembicaraan kami dari awal dengan pengantin dan orang tuanya. Tiba-tiba pada saat hari H itu ada beberapa keluarga yang tiba-tiba bilang, oh bukan seperti ini, harusnya seperti ini, padahal kami sudah fix bicara dengan orang tua dan pengantin sebelumnya. Lebih kepada komunikasi Iya, Kalau biasa juga kalau sama tamunya juga biasa kita dapat misalnya seperti ini mereka kita suruh misalnya berbaris semua keluarganya, untuk biasa kan erang-erang kan supaya kelihatan rapi kan berbaris. Nah kemudian kalau disuruh berbaris tiba-tiba gimana kan kalau ibu-ibu tuh ada bilang kenapa suruh kita berbaris? Kok kira kita mau kerja lagi? Sabar ya, jadi kita sabar. Jadi lebih kepada seperti itu, kayak harus sabar lagi ya. Berarti jadi seorang wedding organizer sabar. Sabar. Penting. Sikap sabar harus ada, selalu ada di dalam diri seorang wedding organizer. Itu wajib dimiliki. Selanjutnya Kak, tadi kan lebih kepada kendala-kendala dalam komunikasi. Nah, kami ini penasaran, apakah kakak-kakak ini pernah mendapatkan kendala atau halangan yang terbesar gitu Kak, dan bagaimana cara Kakak menghadapinya? Selain Selama daripada Kakak menjadi seorang wedding organizer nih Kak, kendala yang pernah terjadi? Kendala terbesar yang dihadapi oleh wedding organizer itu adalah biasanya terjadi di lapangan ketika keluarga besar atau mungkin seperti tante-tantenya atau om-omnya yang tiba-tiba muncul. Mereka memiliki kebiasaan atau mungkin di daerah mereka itu kebiasaannya berbeda juga seperti apa yang telah kami bicarakan sebelumnya dengan kedua pengantin dan orang tua kami.
orang tua pengantin maksudnya. Iya, soalnya saya perantau jadi sudah sangat ini tuh, Bob. Ya. Nah kalau misalnya ada nih yang diubah, nah itu solusinya gimana sih Kak? Iya, otomatis kita harus sebelumnya kami pasti mengkonfirmasi dulu ke kedua pengantin dan orang tuanya apakah kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh keluarga-keluarga ini. Biasanya begitu, kami harus konfirmasi dulu ke orang tua pengantin ya. Karena kalau kan mereka yang punya acara, kalau mereka mau ubah ya silakan, kalau tidak ya mau diapain apa. Nah dari pengalaman kakak nih selama menjadi wedding organizer, nah jadi sebenarnya jadi wedding organizer itu susah nggak sih Kak? Susah tidak sih kayaknya, karena apa ya? Karena gampang. Iya, satu gampang lah. Karena lebih kepada bawa diri saja, yang penting fisik kita kuat dan sehat untuk melakukan apa yang telah kita persiapkan, lebih kepada seperti panitia. Jadi aja lah. Agak kayak enjoy ya, Iya. menyenangkan sekali jadi seorang Dan didukung juga dengan kreativitas. Iya, apalagi kan karena ini kayak hobi kan untuk mengatur sesuatu gitu ya. Dibawain diri saja. Pekerjaan ini akan terasa mudah ketika yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang dibicarakan dari awal. Ya Kak. Di masa pandemi ini, nah gimana ya? Masih ada nggak sih pengantin yang masih menggunakan jasa wedding organizer? Kan yang lebih tahu kan itu. Di masa pandemi ini tentunya kemarin waktu dikeluarkan maklumat untuk tidak bisa melakukan kegiatan sama sekali dan kita harus tetap bekerja dari rumah, sempat memang terjadi penurunan itu ya, maksudnya tidak ada sama sekali wedding yang ada di Kota Kendari dan khususnya di Kota Kendari. Jadi kami tentunya harus tetap bekerja dari rumah, tapi untuk komunikasi dan berkomunikasi dengan pengantin tetap jalan. Nanti tinggal menunggu tanggal yang dipastikan kapan akan dilakukan kembali Kapan mundurnya? Ya. Terus kalau sampai hari ini, alhamdulillah kan maklumat sudah dicabut. Jadi sudah banyak pengantin yang sudah memulai kembali pengaturan jadwalnya untuk bisa menikah. Dan tentunya kalau mengikuti sesuai protokol kesehatan, sebenarnya para pengantin tentu sangat membutuhkan jasa wedding organizer karena mau menikah di hotel, mau menikah di rumah itu tentu membutuhkan orang-orang yang bisa mengatur protokol kesehatan ini karena penggunaan hand sanitizer dan penggunaan masker itu sangat penting. Jadi kami tentu selalu mengingatkan kepada tamu undangan untuk tetap menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Ada beberapa yang tidak bisa dilakukan oleh pengunjung seperti tidak boleh bersalaman, tidak boleh bersentuhan, dan juga setiap hotel itu juga kan mempunyai aturan atau protokolnya sendiri. Jadi mereka biasanya makanannya itu kan bisa diambil sendiri, tapi sekarang disendokan oleh para karyawan. Nah ini Kak, mungkin untuk teman-teman kawan inspirasi Kendari yang ingin menjadi seorang wedding organizer, mungkin kakak-kakak bisa bagi tipsnya bagaimana sih untuk menjadi seorang wedding organizer itu Kak? Harus kuat, harus gercep, harus sabar, dan juga harus tahan tekanan, bertanggung jawab, dan juga pokoknya tunggulah nanti kalau di Asko sendiri nanti ada sesinya sendiri untuk kita membuka lowongan pekerjaan. Tapi biasanya itu kita mulai dari freelancer dulu, karena kita lihat dulu kerjanya apakah cocok dengan kami atau tidak gitu. Selanjutnya nih Kak, buat teman-teman nih yang mau menggunakan wedding organizer, mungkin bisa ya menghubungi Kak Uncle dan Kak Peggy. Nah tuh, cara menghubungi. Iya. Oke. Untuk menghubungi kami, kontak personnya ada Instagram yaitu @upload.theorganizer dan juga bisa di kontak yang ada di bawah ini. Nanti banyak yang ini. Jadi
nanti silakan langsung hubungi, tanya langsung, menawar silakan. Iya boleh. Jangan terlalu kejam. Terima kasih untuk Kak Uncle dan Terima Kak kasih, Regi Kak. sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang di Kawan Inspirasi Kendari Talk hari ini. Mungkin ada pesan-pesan Kak yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana? Silakan Kak Peggy. Jadi kita saja semoga di masa pandemi ini jangan dijadikan untuk pemalas-malasan. Semoga tetap bekerja walaupun dari rumah. Iya. Kalau keluar harus menggunakan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga Untuk anak-anak muda berkaryanya bukan hanya di luar sana tapi di rumah juga bisa dengan internet ada gunanya dan dengan memanfaatkan teknologi yang sangat kali. Iya benar sekali. Nah, teman-teman Kawan Inspirasi Kendari, itulah tadi bincang-bincang kita yang tentunya sangat menginspirasi dengan dua narasumber kita dari wedding organizer. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di episode Inspirator selanjutnya. Kawan Inspirasi Kendari, Terbang kami